Jadi udah 38 berarti sama Mbak Dea ini ya, baru. Nah, baik kita mulai ya. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan fixed asset dan intangible asset dari buku Warren, Riff, and Dukak ya, chapter 10. Ini bagian dari pembelajaran pengantar akuntansi 2 di PKN STAN. Jadi ini nanti akan diawali dengan penjelasan tentang definisi aset ya. Nah, ini. Jadi apa itu aset tetap? Ya, nanti juga ada penjelasan dari dosen yang lain di video yang lain. Ya, adalah aset jangka panjang, ya, relatif permanen. Ya. Contohnya adalah peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Jadi Anda akan membayangkan aset tetap ya, ya pasti tanah, oh ya, kemudian gedung gitu ya, mesin. Nah ini kan usia manfaatnya bagi perusahaan itu pasti lebih dari 1 tahun. Kemudian aset tetap itu juga sering disebut sebagai plan aset. Ya. Kemudian property, plant, and equipment. Ya. Ini malah banyak nih, property, plant, and equipment sekarang ini. Nah kemudian ada karakteristiknya ya. Yang pertama, eksis secara fisik atau tangible asset. Ya. Jadi asetnya berwujud. Itu fixed asset. Kemudian dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam operasi normalnya. Nah, ini mungkin juga yang harus ditekankan. Jadi sebetulnya apa yang masuk ke dalam nilai fixed asset secara umum itu adalah semua biaya ya yang diperlukan untuk membuat aset tetap itu bisa digunakan oleh perusahaan. Jadi misalnya kita membeli gedung, berarti bayar notaris gitu ya, bayar pajak dan lain-lain, semuanya masuk ke dalam biaya gedung tersebut, nilai gedung tersebut ya. Sampai gedung tersebut bisa digunakan lah, pokoknya dimanfaatkan, kita pakai untuk operasi perusahaan misalnya. Nah, jadi tidak ada misalnya biaya atau beban asuransi untuk pembelian gedung, tidak ada ya. Jadi hanya masuk ke gedung saja, jadi tidak harus dirinci ini biaya gedungnya untuk apa, tapi semuanya masuk sebagai nilai gedung. Nah, tetapi ada biaya-biaya yang tidak boleh masuk. Kalau tadi semua biaya masuk, kenapa? Karena dia diperlukan untuk gedung itu bisa dipakai. Nah, tetapi biaya-biaya sebagai berikut ini, itu adalah biaya-biaya yang tidak perlu ya, tidak akan meningkatkan manfaat aset. Nah, ini harus dicatat, recorded as an expense, dicatat sebagai beban. Misalnya apa? Vandalism ya, jadi apa, dicoret-coret gitu ya, kemudian kita cat ulang. Nah ini kena coret-coret orang gitu ya, kemudian kita cat, biaya ngecatnya lagi ini tidak masuk sebagai biaya gedung. Kenapa? Karena itu seharusnya tidak ada gitu ya, tidak perlu biaya itu. Nah ini jadi ada karena kita mungkin kurang bisa mengamankan. Kemudian kesalahan menginstal, misalnya kita beli mesin gitu ya, sebelum digunakan kita tes dulu, tapi salah, nyolokinnya gagal gitu ya, jadi mesin itu kita perbaiki. Nah perbaikan itu tidak boleh masuk ke biaya mesinnya. Kata apa? Karena seharusnya itu tidak keluar kalau kita hati-hati waktu menggunakan mesin tersebut. Kemudian dicuri, ya dicuri itu kemudian tidak boleh kita masukkan sebagai meminta petugas polisi begitu ya, melaporkan, kemudian meng-hire detektif untuk mencari peralatan kita itu ya. Kemudian peralatan itu dimiliki kembali misalnya, tapi biaya-biaya tadi tidak boleh kita masukkan sebagai biaya equipment-nya. Nah, itu yang harus kita ingat ya. Jadi kita harus membedakan gitu ya, antara mana yang masuk dan mana yang tidak masuk. Jadi prinsipnya semua masuk, nah tetapi untuk biaya-biaya ini karena tidak diperlukan sebetulnya, tidak harus masuk sebagai nilai aset tetap itu. Nah berikutnya kita lihat capital and revenue expenditure. Jadi kadang sesudah pembelian kan ada pengeluaran lagi ya untuk aset itu. Nah pengeluaran selanjutnya terkait dengan aset itu bisa kita bedakan ke dalam 2 jenis pengeluaran. Yang pertama adalah capital expenditure, yang kedua revenue expenditure. Ya. Kalau pengeluaran itu benefit only the current period ya, akan bermanfaat hanya
di periode berjalan ya, disebut sebagai revenue expenditure. Jadi kita misalkan ngecat gedung itu kira-kira kan tahun depan tetap harus cat lagi ya. Nah, biaya pengecatan itu tidak boleh ditambahkan sebagai nilai gedung. Kenapa? Karena dia masuk sebagai biaya pemeliharaan. Jadi beban dia masuknya. Revenue expenditure itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang kita akui sebagai beban, sebagai biaya periode berjalan saja. Tidak dimasukkan dikapitalisasi istilahnya ya. Nah, kalau yang capital expenditure nanti dikapitalisasi, makanya namanya capital ya. Pengeluaran-pengeluaran yang akan masuk sebagai penambah nilai aset ya. Kenapa? Karena pengeluaran tersebut improve the asset, akan memperbaiki aset tersebut, atau extend its useful life ya, atau akan memperpanjang masa manfaatnya. Nah, ini disebut capital expenditure. Jadi berbeda. Jadi pengeluaran-pengeluaran berikutnya ya terkait dengan aset bisa revenue expenditure tapi masuknya sebagai beban, bisa capital expenditure. Nah, kira-kira pengertian revenue expenditure dan capital expenditure seperti yang tadi disampaikan. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan 9 April sesudah dibeli truk ya. Kemudian ada pengeluaran terkait dengan truk ini. Nah, tapi pengeluaran itu untuk apa? Untuk perbaikan tune up ya of a delivery truck, perbaikan dari truk untuk pengangkutan ini. Nah, ini karena untuk servis saja masuk ke dalam truk atau sebagai beban? Nah, masuknya sebagai ya masuk ke dalam sebagai beban. Sebagai beban saja ya. Bukan sebagai penambah nilai truk ya. Jadi tidak dimasukkan di debit ke truk tapi masuk sebagai repair and maintenance expense gitu ya. Nah, senilai berapa 300 ya kita masukkan 300 tersebut. Yang berikutnya misalnya 4 Mei hydraulic lift was installed on the delivery truck to allow for easier and quicker loading of heavy cargo. Nah, jadi truk ini ditambah hydraulic lift ya untuk memungkinkan mengangkat ya beban-beban yang berat ya supaya lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ini memperbaiki kan ya, memperbaiki truk kita. Jadi lebih kapasitasnya atau manfaatnya lebih besar daripada sebelumnya gitu ya. Tidak ada liftnya, sekarang ada hydraulic liftnya ya, bisa ngangkat beban-beban berat. Nah, sehingga kalau ini gimana? Kira-kira masuk ke dalam capital expenditure. Capital. Ya. Nah, jadi yang atas tadi revenue expenditure. Nah, kalau yang ini hydraulic lift, nah ini ya masuknya sebagai, nah kalau capital expenditure delivery truck ya, ditambahkan ke dalam truknya. Jadi delivery truck pada cash. Sama-sama pengeluaran terkait truk, tapi satu sebagai beban, tidak kita kaitkan dengan truknya. Yang kedua sebagai menambah truknya.